Di sini kami akan membahas mengenai faktor perkembangan, prinsip perkembangan, dan juga tugas-tugas perkembangan. Kita mulai dari pengertian perkembangan itu sendiri. Perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan pada makhluk hidup, baik secara fisik maupun psikis. Perkembangan berlangsung sejak lahir hingga mati dan mengacu pada beberapa hal berikut. Yang pertama, biologi perkembangan studi, tentang bagaimana organisme tumbuh dan berkembang. Yang kedua, psikologi perkembangan, yaitu salah satu cabang ilmu psikolog yang mempelajari perkembangan manusia sejak lahir sampai dewasa. Dan yang ketiga, perkembangan anak, fase di antara lahir dan berakhirnya masa remaja. Dan yang terakhir, yang keempat, perkembangan manusia, yaitu proses berkembangnya manusia menjadi dewasa. Selanjutnya kita bahas mengenai ciri-ciri perkembangan. Adapun ciri-ciri perkembangan secara umum ditandai oleh beberapa hal. Yang pertama itu terjadinya perubahan. Dalam aspek fisik bisa dilihat dari perubahan berat badan dan juga organ-organ tubuh, dan dalam aspek psikis bisa kita nilai dari matangnya kemampuan berpikir, mengingat, dan berkreasi. Lalu yang kedua, terjadinya perubahan dalam proporsi. Dalam aspek fisik bisa kita lihat dari proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Dan aspek psikis bisa kita nilai seperti perubahan imajinasi dari fantasi ke realitasan. Yang ketiga, lenyapnya halaman. Dalam aspek fisik bisa kita lihat seperti lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar anak-anak yang sering bertambahnya usia, dan dalam aspek psikis bisa kita nilai dari lenyapnya gerak-gerik kanak-kanak dan perilaku impulsif. Lalu yang keempat itu diperolehnya tanda-tanda yang baru. Nah, tanda-tanda yang baru ini secara fisik bisa kita lihat dari pergantian gigi dan karakter seks pada usia remaja. Di samping itu, untuk tanda-tanda psikisnya bisa kita nilai dari berkembangnya rasa ingin tahu tentang pengetahuan moral dan interaksi dengan lawan jenis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor perkembangan. Menurut Elizabeth Barlow, baik faktor kondisi internal maupun faktor kondisi eksternal akan dapat mempengaruhi tempo atau kecepatan dan sifat atau kualitas perkembangan seseorang. Tetapi sejauh mana pengaruh kedua faktor tersebut sukar untuk ditentukan. Terlebih lagi untuk dibedakan mana yang penting dan kurang penting. Dan adapun beberapa faktor yang dapat kita tinjau. Yang pertama itu intelijensi. Intelijensi ini merupakan faktor yang terpenting. Kecerdasan yang tinggi disertai oleh perkembangan yang cepat. Sebaliknya, jika kecerdasan rendah, maka anak akan terbelakang dalam pertumbuhan dan juga perkembangannya. Lalu yang kedua itu seks. Perbedaan perkembangan antara kedua jenis seks tidak tampak jelas. Yang nyata terlihat adalah kecepatan dalam pertumbuhan jasmaninya. Pada waktu lahir, anak laki-laki lebih besar dari perempuan, tetapi anak perempuan lebih cepat perkembangannya dan lebih cepat pula dalam mencapai kedewasaannya daripada anak laki-laki. Lalu yang ketiga itu kelenjar-kelenjar. Hasil penelitian di lapangan endokrinologi atau kelenjar buntu menunjukkan adanya peranan penting dari sementara kelenjar-kelenjar buntu ini dalam pertumbuhan jasmani dan rohani, dan jelas pengaruhnya terhadap perkembangan anak sebelum dan sesudah dilahirkan. Yang keempat itu kebangsaan atau ras. Anak-anak dari ras Mediterranean atau Lautan Tengah tumbuh lebih cepat dari anak-anak Eropa sebelah timur. Anak-anak Negro dan Indian pertumbuhannya tidak terlalu jelas dibandingkan dengan anak-anak kulit putih dan juga kuning. Yang kelima itu posisi dalam keluarga. Kedudukan anak dalam keluarga merupakan keadaan yang dapat mempengaruhi perkembangan. Anak kedua, ketiga, dan sebagainya pada umumnya berkembang lebih cepat dari anak yang pertama. Anak bungsu biasanya karena dimanja perkembangannya, maka itu perkembangannya akan lebih lambat. Dalam hal ini, anak tunggal biasanya perkembangan mentalitasnya lebih cepat karena pengaruh pergaulan dengan orang-orang dewasa lebih besar. Yang keenam yaitu makanan. Pada tiap-tiap usia, terutama pada usia yang sangat muda, makanan merupakan faktor yang terpenting peranannya dalam pertumbuhan dan perkembangan. Bukan saja makanannya, tetapi isinya yang cukup banyak mengandung gizi yang terdiri dari berbagai vitamin. Yang ketujuh itu luka dan penyakit. Luka dan penyakit jelas pengaruhnya kepada perkembangan, meskipun terkadang hanya sedikit dan hanya menyangkut perkembangan fisik saja. Yang kedelapan yaitu hawa dan sinar. Hawa dan sinar pada tahun-tahun pertama merupakan faktor yang terpenting. Maka dari itu banyak ibu-ibu akan menjemur anak bayinya pada saat pagi hari. Terdapat perbedaan antara anak-anak yang kondisi lingkungannya baik dan juga kondisi lingkungannya yang buruk. Yang terakhir ataupun yang kesembilan yaitu mengenai kultur dan budaya. Penyelidikan Dennis di kalangan orang-orang Amerika dan Indiana menunjukkan bahwa sifat-sifat pertumbuhan anak-anak bayi dari kedua macam kultur adalah sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip perkembangan merujuk pada pedoman atau dasar yang digunakan untuk memahami dan mendukung proses perkembangan individu, khususnya anak-anak dan remaja dalam konteks pendidikan. Berikut prinsip-prinsip perkembangan menurut beberapa pakar psikologi. Yang pertama, menurut Elizabeth Hurlock. Hurlock menyatakan prinsip perkembangan itu ada 9. Prinsip ini merupakan ciri mutlak dari pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh seorang anak. Prinsipnya yang pertama yaitu dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. Nah, prinsip yang kita bahas pertama adalah sikap kritis yang sangat dibutuhkan terutama di tahun-tahun prasekolah. Di usia ini, anak-anak mulai membangun perilaku yang cukup rumit dan ini bakal berdampak pada hubungan dan sikap mereka ketika dewasa nanti. Yang kedua yaitu peran kematangan dan belajar. Perkembangan seseorang itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kematangan dan juga proses belajar. Kematangan itu seperti kemampuan yang sudah ada di dalam diri kita secara alami, misalnya bisa merangkak, duduk, dan berjalan. Sedangkan belajar adalah proses yang memerlukan latihan dan usaha, di mana anak-anak belajar menggunakan kemampuan yang mereka wariskan.
Yang ketiga yaitu mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Contohnya perkembangan motorik anak mengikuti hukum cepalokaudal, yaitu semua kemajuan itu dimulai dari kepala terus turun ke badan dan akhirnya ke kaki. Hukum yang kedua namanya proximodistal, di mana perkembangan ini menyebar dari pusat tubuh ke anggota tubuh yang lebih jauh. Yang keempat yaitu semua individu itu berbeda. Perkembangan setiap individu termasuk anak kembar itu bisa sangat berbeda meskipun mereka mengikuti pola yang sama. Setiap anak itu punya kecepatan dan cara tumbuh yang unik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti biologis, genetik, dan lingkungan. Yang kelima yaitu setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Pertumbuhan anak terlihat dari aspek fisik dan aspek mental. Setiap anak memiliki pola perkembangan yang mirip, meski ada yang lebih cepat dan ada yang lambat. Yang keenam, setiap tahap perkembangan mempunyai risiko. Setiap tahap perkembangan anak itu selalu ada tantangannya. Berbagai hal dari lingkungan di sekitar mereka bisa mempengaruhi. Kadang, hal-hal ini bisa bikin perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak terhambat. Yang ketujuh, perkembangan dibantu rangsangan. Perkembangan akan berjalan sebagaimana mestinya jika ada bantuan berbentuk stimulus dari lingkungan sekitarnya. Yang kedelapan, perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. Kebudayaan benar-benar berperan dalam cara berpikir anak dan tumbuh secara fisik. Yang terakhir yaitu harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Orang tua dan masyarakat memiliki harapan tertentu pada tiap tahap perkembangan anak. Jika tahap itu tercapai, maka orang tua atau masyarakat akan berbahagia. Pakar psikolog yang kedua yaitu menurut Yellon dan Weinstein. Prinsip pertama yang akan mereka bahas yaitu cepalokaudal dan proximodistal. Cepalokaudal berasal dari kata cepalo yang berarti kepala dan kaudal yang berarti ekor atau bagian bawah. Prinsip ini menjelaskan bahwa perkembangan fisik terjadi dari bagian atas tubuh ke bagian bawah. Proximodistal berasal dari kata proximo yang berarti dekat dan distal yang berarti jauh. Prinsip proximodistal menjelaskan bahwa perkembangan fisik terjadi dari bagian tengah tubuh ke bagian yang lebih jauh. Yang kedua yaitu struktur mendahului fungsi. Maksudnya bahwa anggota tubuh individu akan dapat berfungsi setelah matang strukturnya. Yang ketiga, perkembangan mengalami diferensiasi. Artinya perkembangan baik motorik maupun mental pada mulanya dari umum ke khusus. Yang keempat, perkembangan berlangsung dari konkret ke abstrak. Artinya, perkembangan berproses dari suatu kemampuan berpikir konkret menuju ke abstrak. Yang kelima, perkembangan berlangsung dari egosentrisme ke perspektivisme. Artinya bahwa pada mulanya seorang anak hanya melihat atau memperhatikan dirinya sebagai pusat. Dia melihat bahwa lingkungan harus memenuhi kebutuhan dirinya. Yang terakhir, perkembangan berlangsung dari pengendalian luar ke pengendalian dalam. Pada awalnya, anak sangat bergantung pada orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Tetapi seiring dengan bertambahnya pengalaman, anak akan dapat mengembangkan kemampuan untuk mengontrol dirinya sendiri. Pakar psikolog yang ketiga yaitu menurut Syamsu Yusuf. Dalam bukunya Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja dijelaskan adanya 6 prinsip dalam perkembangan. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Perkembangan berlangsung secara terus-menerus yang dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar sepanjang hidupnya sampai mencapai kematangan atau masa tua. Yang kedua, semua aspek perkembangan individu baik fisik, emosi, inteligensi maupun sosial saling mempengaruhi satu sama lain. Yang ketiga, perkembangan terjadi secara teratur mengikuti pola atau arah tertentu. Setiap tahap perkembangan merupakan hasil perkembangan dari tahap sebelumnya yang merupakan prasyarat bagi perkembangan selanjutnya. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Perkembangan fisik dan mental mencapai kematangannya pada waktu dan tempo yang berbeda. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Para ahli telah banyak mengadakan penelitian dan menetapkan fase-fase perkembangan yang sesuai dengan umur masing-masing pada umumnya untuk dijadikan pedoman dalam mempelajari perkembangan individu. Dan yang terakhir yaitu setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Artinya dalam menjalani hidup yang normal dan berusia panjang, individu akan mengalami fase-fase perkembangan, yaitu bayi, kanak-kanak, anak, remaja, dewasa, hingga masa lansia. Tugas perkembangan adalah serangkaian tugas yang harus diselesaikan oleh setiap individu pada setiap tahap perkembangan hidupnya. Tugas-tugas ini berhubungan dengan perubahan fisik, emosi, sosial, dan kognitif yang terjadi pada individu seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Contoh tugas perkembangan pada berbagai tahap hidup. Yang pertama, tahap bayi 0-1 tahun, mengembangkan kemampuan motorik seperti mengangkat kepala dan menggerakkan kaki. Yang kedua, tahap anak-anak 2-6 tahun, mengembangkan kemampuan bahasa seperti berbicara dan memahami bahasa, lalu mengembangkan kemampuan sosial seperti memahami aturan. Selanjutnya yang ketiga, tahap remaja 7-12 tahun, mengembangkan kemampuan kognitif seperti memecahkan masalah, lalu mengembangkan kemampuan emosi seperti mengelola emosi dan memahami perasaan orang lain. Dan yang keempat, tahap dewasa muda pada usia 13-25 tahun, mengembangkan kemampuan identitas seperti memahami diri sendiri, lalu mengembangkan kemampuan hubungan seperti membangun hubungan yang baik dan sehat dan memahami peran dalam keluarga. Selanjutnya yang kelima, tahap dewasa 26-64 tahun. Yang pertama, membangun kemampuan karir seperti membangun karir yang sukses. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan keluarga seperti membangun keluarga yang sehat dan memahami peran sebagai orang tua. Selanjutnya yang terakhir, tahap lansia 65 tahun ke atas, mengembangkan kemampuan introspeksi seperti memahami diri sendiri dan menemukan makna hidup. Lalu mengembangkan kemampuan legasi seperti membangun warisan yang positif dan memahami peran dalam masyarakat.